Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Toleransi artinya menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembati kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Jadi toleransi juga sering disebut dengan tasamuh, yaitu sikap tenggang rasa, menghargai dan menghormati orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi merupakan sebuah sikap yang sangat terpuji. Oleh karenanya, mengandung unsur-unsur persamaan hak dan kewajiban. Berkait dengan pentingnya toleransi, Allah menegaskan dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali walukum walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran, dan di masyarakat ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi itu adalah surat Yunus ayat 40 sampai 41. Itu sudah dijelaskan mengenai toleransi. Jadi yang namanya manusia itu beraneka ragam di masyarakat ataupun lingkungan kita. Baik itu perbedaannya bermacam-macam juga ya, ada agamanya beda ataupun pekerjaan atau suku dan lain sebagainya. Jadi keanekaragaman itu anggap saja hal yang wajar, yang nggak harus diperdebatkan. Yang penting antara satu sama lain itu tercipta kebersamaan, yaitu dengan bertoleransi. Jadi kita nggak usah memaksakan apa itu pemikiran kita atau pendapat kita ataupun agama kita terhadap orang lain, ya, agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Kemudian yang untuk mengenai penerapan hukum tajwid itu insya Allah minggu depan akan kita jelaskan ya. Kita lanjut. Isi kandungan dari surat Yunus ayat 40 sampai 41 itu diantaranya, yang pertama, umat manusia setelah diutus Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan orang yang beriman terhadap kebenaran Rasulullah dan kitab Al-Quran, dan golongan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar. Yang ketiga, dalam menghadapi orang yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, maka sikap orang yang beriman harus tetap teguh dan yakin akan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir, dan Al-Quran merupakan kitab penutup yang paling sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pentingnya toleransi itu di dalam menciptakan kerukunan. Jadi adapun contoh sikap toleran dalam kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina atau mencela ajaran agama lain.
Kemudian yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar agama non-Islam. Ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Keempat, tidak mengganggu teman non-Muslim yang sedang berdoa sesuai agamanya. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi teman yang non-Muslim. Yang keenam, tidak mengganggu umat lain yang sedang beribadah. Yang ketujuh, menolong orang lain yang sedang kesusahan meski berbeda agama. Kemudian kedelapan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kesembilan, mengadakan silaturahmi dengan orang yang lain berbeda agama. Jadi itu makna dari toleransi. Itu tujuannya adalah untuk menciptakan kerukunan, biarpun kita berbeda agama ataupun suku atau ras ya. Jadi nggak usah kita permasalahkan, kita hendaknya saling menjaga kerukunan. Oke, kita lanjut ke tugas itu ada tugas kelompok di situ. Tapi kita buat bukan tugas kelompok ya, tugas pribadi. Ini ya. Tugas pribadi yaitu yang pertama, bacalah media massa dan media daring tentang tantangan toleransi di Indonesia. Yang kedua, eksplorasilah kasus-kasus intoleransi di Indonesia dan diskusikan upaya untuk menghadapi permasalahan tersebut. Yang ketiga, tuliskan kesimpulan hasil eksplorasi Anda dalam selembar kertas, kemudian presentasikan di depan kelas. Jadi untuk tugas ini anak-anak tugas pribadi ya. Jadi kalian mencari berita di koran atau surat kabar itu mengenai kasus intoleransi. Kalau intoleransi itu adalah perbuatan yang melanggar toleransi. Jadi banyak itu ya, banyak terjadi kasus-kasus yang bertentangan dengan toleransi. Tidak intoleransi artinya tidak toleransi ya, tidak bertoleransi sehingga menyebabkan kekacauan ataupun permasalahan atau keamanan di Indonesia. Itu berita kalian cari di koran, kemudian kalian gunting beritanya. Kalau misalkan beritanya itu bersambung di halaman lain, kalian cari, kemudian kalian gunting juga, lalu tempelkan di kertas ya, kertas HVS atau double folio. Taruh di atas ini ya. Kemudian di bawahnya buat pendapat kalian. Pendapatnya itu adalah apa menurut Anda mengenai kasus tersebut, permasalahan tersebut, dan yang keduanya bagaimana upaya atau solusi yang terbaik agar tidak terjadi kasus intoleransi tersebut. Jadi pendapatnya disesuaikan dengan berita yang kalian ambil. Nah, udah ya. Jadi ulangi ya. Ini adalah tugas pribadi. Kalian cari di koran atau surat kabar berita mengenai kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Nah, setelah itu beritanya yang di koran itu kalian ambil, gunting, kemudian tempel di kertas HVS atau double folio. Seandainya ada sambungannya di halaman lain itu diambil juga, ditempel, sambung ya. Kemudian kalian buat pendapat kalian di bawahnya. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai kasus intoleransi berita tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana upaya biar tidak terjadi kasus tersebut, upaya yang solusinya yang terbaik. Jadi sekian saja penjelasan dari Ibu. Ibu akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.